Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif dan kali ini kita akan bikin video sesuai polling di Instagram. Jadi gue itu ngasih lihat di Instagram bahwa gue pakai Philips Air Fryer. Ini kita nggak di-endorse atau bekerja sama, tapi karena gue bikin polling dan lebih dari 80% bilang, ayo bikin videonya. Oke, jadi kita bikin video dan ini adalah pertama kali di channel ini kita mereview alat masak. Sebenarnya air fryer ini bukan barang baru ya, udah ada beberapa tahun lalu dan gue baru beli sekarang. Ini gue beli kemarin lagi ada diskon, jadi lagi ada flash sale. Gue beli dan harganya di bawah harga pasaran, makanya gue beli. By the way, ini harganya cukup mahal, 1,8 juta sampai 2 jutaan, tergantung paket yang diberikan. Karena yang harga 1,8 juta itu nggak termasuk sama ini, sama pennya. Ini namanya baking pan. Ini harga sekitar 200 ribuan, hampir 300 ribu, dijual terpisah. Dan kalau menurut kalian agak kemahalan, tenang, ada banyak banget merek air fryer sekarang ini. Kayak misalnya merek Xiaomi pun ada. Itu harganya 800 ribuan, di bawah 1 juta. Terus ada merek Midea dan kawan-kawan, itu rata-rata masih jutaan. Philips emang yang paling mahal dan ada yang di atasnya ini itu HD 9220, dia cuma kapasitasnya nggak begitu besar. Kalau nggak salah cuma berapa liter gitu. Nah, sebenarnya air fryer ini teknologinya simple. Dia sama seperti oven, ada filamen yang pemanasnya di bagian atas, tapi di atasnya lagi ada blade. Ada kipas tekanan tinggi yang membuat si panasnya itu masuk ke dalam pori-pori makanan. Jadi kalau misalnya kita pakai oven atau microwave ya, biasanya luarnya panas, tapi dalamnya itu masih dingin. Nah, kalau ini enggak, makanya rasanya kayak makanannya itu digoreng. Iya, serius, kita bisa goreng makanan macam-macam di sini itu tanpa minyak. Dan gue awalnya nggak percaya, ternyata pas dicoba sendiri ternyata bener bisa digoreng. Ini wattnya itu gede sekali, 1450 watt. Jadi pastikan rumah kalian wattnya besar. Tapi ini ada sesuatu yang menarik. Kita matiin AC dulu ya, karena nanti jebret. Nah ini ya, contohnya ini ada chicken nugget ayam. Ini kita set sekitar 10 menit. Kita akan lihat, ini nugget beneran nugget. Masih dingin tapi nggak beku. Kita masukin beberapa biji ya. Tenang, tangan gue udah bersih kok. Ini kayak gini masukinnya. Nah, pas kita ngambil gini itu jangan sambil dipencet, karena dipencet tuh bisa ngelepas. Ini kita pencet gini. Nah, kayak gitu tuh. Jadi copot. Nah, jadi jangan sambil dipencet ya. Kita masukin. Kita colokin udah. Kita masak selama 10 menit. Nah, itu ada suaranya dan suaranya itu nggak begitu mengganggu sih, cuma gitu kecil doang. Dan nanti kita akan lihat bahwa chicken nuggetnya ini bisa dimasak atau digoreng dengan sempurna tanpa minyak sedikit pun. Dan kata Philips ini karena dia menggorengnya tanpa minyak itu bisa berkurang sampai 80%. Kita lihat seperti apa. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, ibu-ibu terutama, ya jangan lupa di-share video ini ke grup-grup arisan atau grup-grup anak sekolah ya. Grup-grup orang tua anak sekolah ya. Nah, ini bentar lagi selesai nih, udah nggak dipanasin lagi. Jadi kalau dia nyala merah berarti heaternya itu nyala, filamen panasnya nyala. Kalau dia panasnya udah cukup, ini kan gue set di 200 ya. Misalnya kita di yang kecil 120 atau berapa gitu ya. Gue bisa 200 saja biar cepet. Itu biasanya nanti kalau udah panasnya udah tercapai dia akan mati, tapi kipasnya masih nyala terus. Dan ini harum. So, pas dia lagi bekerja, itu kita pegang sini tuh nggak ada panasnya sama sekali. Sini juga ya agak panas sedikit lah, tapi di sini bagian sini aman. Yang panasnya itu di bagian belakang, karena di belakang ini ada lubang udaranya buat ngeluarin udara. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Nah, wih, ini kayaknya tadi kelamaan 10 menit ya. Agak sedikit hitam di bagian samping-sampingnya. Kering, jadi nggak ada kayak minyak-minyaknya gitu loh. Biasanya kan kalau gue ada pakai minyak kan basah gitu ya. Jadi dia tuh kering. Dan coba nih, Lang, makan Lang. Panas. Jangan ditiup, nggak boleh tiup. Pegang dulu. Kita dapat mempergunakan dua larutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menggunakan. Nggak matang kan dalamnya, enak. Dan teh sama yang pakai minyak bedanya apa rasanya? Garing. Lebih garing ini ya. Nggak banyak minyaknya sama. Ini kan kelihatannya gembung ya, tapi pas kita gigit itu dalamnya tuh ini kita buka ya. Kayak dalamnya tuh kempes karena dia nggak ada minyak yang masuk. Biasanya kan basah tuh ya, karena minyak yang masuk dia dalamnya jadi menggembung. Ini dia dalamnya tetap dalamnya tuh tetap sedikit gitu, tetap rasanya kempes karena nggak ada minyak yang masuk ke dalam. Tapi dalamnya mateng, nggak dalamnya dingin gitu ya. Ini
Ini kita makan enak loh rasanya. Maknyus. Jadi mana pemirsa? Terus sekarang kita coba goreng kentang. Taruh lagi. Ini sebenarnya di sini ada tulisannya 200 derajat Celcius, 180. Ini buat goreng apa aja di sini. Kayak misalnya kentang, disuruhnya 200 derajat Celcius 12 menit. Itu kalau dalam keadaan frozen. Kita 10 menit aja karena kentangnya tadi sudah kita keluarin cukup lama dari freezer. Nah, kita akan coba goreng kentang seperti apa rasanya. Dan si air fryer ini kalau misalnya ditanya berapa kapasitasnya, sebenarnya nggak gede, kapasitasnya kecil. Dan gue baca websitenya Philips, dia nggak disebutin berapa panjang dan lebarnya buat si pan-nya itu, tapi dibilangnya maksimal 800 gram, artinya nggak nyampe 1 kilo. Dan ada versi yang lebih gedenya lagi yang family punya, itu lebih besar dibanding ini. Nah, sekarang kita lagi goreng kentang. Dan gue abis pertama kali nyobain gini ya, abis goreng gitu ya, gue kasih tau istri gue, ini bisa begini. Gue langsung beliin buat orang tua gue, buat kakak gue juga. Karena ya gue sekarang ini lagi coba hidup sehat ya, jadi kalau misalkan pola makan kita nggak bisa berubah, at least yang makan aja yang kita ubah. Mulai dari mengurangi minyak, dan kalau pakai minyak minimal pakai minyak kelapa. Oke, udah matang ternyata. Panas ya, AC-nya mati. Nah, ini kentang udah jadi, tapi agak basah ya. Kurang lebih kayak gini. Ini kayaknya belum begitu matang, karena yang di sini tulisannya itu 12 sampai 16 menit, tadi cuma 10 menit. Kita goreng lagi. Oke, karena menurut dia tuh 12 sampai 16 menit. Kita tambahin 5 menit aja. Nah, ini baru kelihatan nih udah menguning-menguning gini ya, tapi ya karena nggak pakai minyak, jadi kuningnya tuh nggak sampai kecoklatan gitu. Nah, kalau tempatnya, waduh kebanyakan lupa. Kemudian di sini untuk membuat teh kebanyakan sebenarnya ini, jadi kita dan teh celup sariwangi asli. Iya, benar kan? Nah, ini enak nih kayaknya, keras. Bentar. Warnanya tuh lihat kayak gini. Terus kayak agak sedikit-sedikit basah. Basahnya nih apa minyak ya? Kayak minyak sedikit sih. Biasanya kayak kentang-kentang itu udah digoreng dari pabriknya, baru di frozen, habis itu kita goreng lagi. Tinggal kasih garam, enak banget. Gue nggak tahu ini minyak apa air. Kayaknya sih minyak ya, agak kuning gitu tuh. Nah, itu minyaknya yang turun-turun. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tadi kan chicken nugget, terus ada kentang. Nah, sekarang gimana kalau kita mau goreng yang benar-benar harus pakai panci? Kita akan coba masak telur. Ya tadi udah dikocok sama Andi. Telur dadar ya. Dan ini kalau misalkan kalian lihat di online shop itu kayaknya gede gitu ya. Ternyata kecil. Dan ini dimasukinnya tuh ke sini. Dan ini goyang-goyang sih. Cuma kan pas gorengan kita nggak goyang-goyang sih, jadi ya nggak masalah. Oke, kita taruh sini. Kita bikin 10 menit aja ya. Nah, ini juga kalau misalkan lagi nyala kayak gini, ini kita buka, itu bisa. Jadi kalau misalkan kita pengen lihat udah matang belum ya, itu bisa kita buka-buka seperti ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali pakai, pengen lihat, oh udah matang belum ya? Terkadang ada beberapa makanan yang warnanya tuh jadi berbeda, kayak misalnya ini kentang. Ini segini itu udah matang, tapi kalau misalkan kita lihat gini, wah ini kayaknya belum matang deh, akhirnya dilamain. Akhirnya kentangnya jadi kekeringan. Jadi nggak gosong ya, pakai kekeringan gitu, jadi kuningnya tuh pucat, bukan kuning-kuning kemasan yang gimana gitu. Jadi gue pertama kali gue pikir belum matang, ternyata udah lebih dari matang. Karena emang warnanya berbeda karena dia tidak pakai minyak. Terus ada beberapa masakan yang tidak bisa digoreng menggunakan ini. Yang pertama adalah masakan yang menggunakan tepung di bagian luarnya. Contoh misalnya ayam goreng crispy, kayak ayam goreng KFC ya, itu kan pakai telur terus ditepungin ya. Itu jadi mateng, tapi tepungnya tetap begitu. Kalau hasilnya kayak gitu, itu ya nggak bisa dimakan orang tepungnya belum basah gitu ya. Terus sama kayak contohnya cireng gitu ya, gue pernah nyobain makan cireng. Cirengnya jadi, tapi cirengnya jadinya gepeng, nggak mekar karena nggak ada minyak yang masuk ke dalamnya. Terus pas kita makan, ini kelihatannya matang nih, pas dimakan, ternyata bibir gue penuh tepung. Tepungnya nggak kegoreng gitu, jadi dalamnya mateng tapi luarnya ada tepungnya banyak banget ya, itu rasanya nggak enak. Kita lihat ya, kita ngintip ya, ini masih ada 3 menit lagi ya.
Wih. Oh, panas banget ya kalau dibuka ya. Anginnya keluar. Nah, itu udah jadi tuh sebenarnya. Jadi kalau udah jadi, gue nggak berani langsung beginiin ya, takutnya rusak. Jadi kita turunin aja temperaturnya. 80 derajat Celcius saja dia langsung mati. Tetap masih nyala kipasnya. Kita lihat nanti seperti apa jadinya. Gue juga belum pernah makan sih telur dari sini. Nah, sudah matang. Kita lihat seperti apa. Nah, ini dia telur kita. Telur kotak ya. Coba kita angkat telurnya ya. Nah, ini dia telur kotak. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Ini telur tadi 1, 2. 2 ya, cuma karena lebar jadinya kayak gini. Ini bagian bawahnya. Ini bagian atasnya. Nah, siapa yang mau coba? Awas panas. Wits, mantap. Panas. Nggak ada minyaknya. Nggak ada minyaknya. Enak. 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 Coba ya. Enak. Telur dadarnya lebih enak dibandingkan dengan telur dadar yang digoreng. Kalau buat gua ya. Beda aja gitu rasanya. Oke, jadi itu aja vlog kita kali ini. Nyobain masak kentang. Masak telur. Dan semuanya berhasil pakai si alat ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen hidup lebih sehat, ya nggak ada salahnya beli alat ini. Dan pastikan juga rumah kalian punya daya yang cukup biar pas lagi nyalain tuh nggak ngejebret. Karena ini wattnya agak lumayan. Tapi surprisingly, makanan yang dihasilkan dari air fryer ini nggak ada bedanya sama yang digoreng. Cuma memang ada perbedaan, mungkin kayak telur teksturnya berbeda. Lebih enak ini sih kalau menurut gua. Terus kentang juga warnanya berbeda, chicken nugget rasanya lebih kering, tapi so far dimakan tetap enak. Bahkan yang telur gue lebih suka ini. Oke, itu aja mungkin dari Hanif. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan share video ini kalau bermanfaat. Share juga yang gue bilang tadi ya, grup WA keluarga, grup WA orang tua murid ya, grup arisan juga boleh pokoknya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!